ternyata di dunia itu tidak serta-merta orang baik akan dapat seluruh kebaikannya dan nggak semua orang jahat dapat seluruh kejahatannya. Betul. Iya sih, bener sih. Iya Iya. nggak? Betul. Seorang ibu yang kemudian berkorban untuk anaknya. Misal contoh ya, ada seorang ibu yang dia hamil 9 bulan, 10 hari, susah banget, dia benar-benar harus jaga kehamilannya, makan makanan yang bergizi, jaga anaknya di dalam perutnya, diajak ngobrol terus setiap waktu, susah banget sampai harus ngerjain urusan-urusan rumah tangga. Tiba-tiba pas kemudian dia melahirkan, dia meninggal. Ibunya Ya. meninggal apa? Ibunya meninggal. Ibu meninggal. Oh. Anaknya lahir. Pertanyaannya fair nggak sih? Dia ninggalin kemudian anaknya dalam kondisi kemudian seperti itu dan dia tidak bisa menikmati dalam tanda kutip sesuatu yang dia investasikan. Oke. Maka orang-orang akan bilang secara fitrah dia sudah bahagia di sana. Oh. Kita nggak tahu konsep di sananya apa ya, Iya, tapi dia akan lebih bahagia di sana. Baru bisa kita terima. Oke, itu fair. Berarti surga tuh logis sebenarnya. Logis. Secara logis surga itu adalah sesuatu untuk add up segala sesuatu yang nggak add up di dunia. Segala sesuatu yang nggak match di dunia itu akan match di surga, ya kan? Iya, Sebaliknya orang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ramadan ya, Masya Allah. Bulan Akhirnya untuk terkoneksi. terkoneksi kembali dan kita kembali ke event tahunan kita nih, Iya. yaitu Reconnect with Quran. Selain terhubung dengan Quran, kita juga terhubung dengan kawan lama kita nih. Kawan-kawan yang sudah Terakhir Masya kali Allah. aku mampir ke tenda tanya beliau ini sudah dari tahun lalu nih Betul Ustaz. Iya, pada aku nunggu-nunggu loh. Insya Allah. Dipanggil ke tenda tanya. Insya Allah Ustaz, tapi Ustaz Felix sudah penuh di Ramadan ini, jadi Insya Allah setelah Ramadan. sekarang lagi sama Ustaz siapa? Banyak. Gonta-ganti. Terakhir Nuruddin. Ustaz Nuruddin. bukan. Terakhir kami dengan dengan Kodondi. Oh. Koronita. Kalau berganti-ganti itu tenda tanya atau kabinet itu sebenarnya. Woi, terlalu pagi nih bos. Terlalu pagi nih. Dan Abdur belum Karena kumpulnya. Baru jam 10. uploadnya malam ini. Hah? Uploadnya malam. Ya tapi ini kita syuting jam 10 pagi tuh. Lihat Abdur masih ini. Masih Kumpul belum nyawa. nyambung. Iya, Dan iya. ada Dedi Beler. Oh, Daddy sekarang Daddy. dia. Karena dia Oh, udah Daddy. jadi Daddy. Dedi, gimana show terakhir? Aku tuh mau datang, cuman pas waktu itu aku tuh udah udah reserve. Pas hari H ternyata kita seharian syuting. Iya, benar. Gimana tuh apa Show-nya shownya gimana? tuh Dedi Beler? Itu Ustadz nggak datang ya. Kita Iya. tuh sama tim kayak ini lanjut kan Ustadz Felix. Wah. Dia bilang, Sempat mau di cancel ya. sempat mau di cancel karena memang seistimewa itu. Ustadz. Karena kalau ada kabar aku datang, yang Iya. datang biasanya ada pasukan-pasukan yang lain datang Iya. juga. Iya. Ada yang coklat sama yang hijau biasanya datang juga. Yang hijau dulu biasanya. Iya. Yang hijau laporan yang coklat. Baru yang coklat. coklat. Jangan aja bareng tuh. Iya. Lu dulu dah gitu. Baru langsung disinyalir, wah ada kegiatan yang tidak bagus nih. Iya. Padahal cuma mau ngomong jadi bapak ya. Iya. Itulah udah terselenggara Ustadz alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. ya. Udah bisa disaksikan juga digital downloadnya. Oke, udah. ada di kita Comika. Ada di downloadnya. comika.id. Lu kan daftar? Iya, gue baru langganan. Berlangganan Iya, kan? cuma belum nonton. Oh, belum nonton. Iya. Parah Oh lu. sudah ada. Sudah ada di comika.id. Tapi tahun ini mau tour Ustadz. Mau ghost tuh Ke dan Nice. kota mana aja? kota belum bisa disebutin Ustadz. Oh, belum bisa Tapi disebutin. udah di show dulu baru di tour. Itu berarti materinya bakal beda nggak tuh? Bakal beda. Iya kan soalnya udah tayang kan? Iya, oh. otomatis banyak kustomisasi dari Oh, luar biasa. customisasi. Iya itu kustomisasi juga boleh. Customisasi, ya. Kalau Abang ada tour juga tahun ini. Sudah Lagi selesai. orang kontrak kontrak Oh, udah sponsor. selesai. Selesai 15 Februari kemarin. Insya Oh. Allah Hamin 7 Lebaran lah keluar digital downloadnya. Oke. Oh, Kira tayangnya. Min 7 mau mudik kirain. Tidak. Jadi mengejar orang ini apa namanya? Itikaf. THR? Oh, bukan kira nonton itikaf, orang nonton itikaf ini. jangan diganggu Oh, mas, oh. biarin aja udah, jangan diganggu dengan Santai, video-video santai. stand up jelek itu. Santai. Siap. Iya, santai. Ya, jadi jadi Hamin 7 akan rilis. ya orang dapat THR mudah-mudahan Iya. berbagi. Gitu. Jangan pas ini tapi ya, pas hari lebarannya. Kan ada ini juga tayang tuh filmnya tuh. Iya. Bang Rian tuh. Iya. Siapa? Jumbo. Oh, Jumbo Animasi. animasi. Iya, animasi ya keluarga. Jumbo tuh ini Lebaran.
Lebaran. Hamil 7. Soalnya lebaran di bioskop gitu. Oh. Iya. Itu agak parah sih. Itu orang lebaran kan di lapangan ya. H+3 kali. Nggak tahu sih, tapi tulisannya gitu doang lebaran. Nggak, maksud dia itu abis sholat baru pergi ke bioskop. Oh, gitu. Bukan sholat di bioskop. Kirain. Nah, makanya ini Hamin 7. Ya. Supaya orang kita download di mana? Comika. Di Comika. Oke. Comika. Tapi sekarang udah bukan digital download ya? Pasti streaming ya? Streaming. Tapi Comika ada acara nggak sih di bulan Ramadan ini? Ada dong, Ustaz. Langsung Ustaz. Kaget aku. Ada dong. Kan Kaget gua aku. tanya Iya. acaranya Dedi Beler, ya Iya. kan? Acaranya Abdul. Abdul Rashad. Nah, ini kan Comika nih. Iya. Ada nggak nih acara? Ada Ustaz. Ada. Acara keren banget. Woi. Udah klaim di awal ya. Gua sih nggak berani. Acara Ya. bagus banget. Gimana nggak keren Banyak coba? manfaatnya. Yes. Tanggal 22 Maret. 22 Maret. Coba mana? Ini loh. Nah, ada Anda. Iya, ini. Sungguh berpura-pura sekali bertanya tadi. Enggak, tahu nggak? Pertama kali aku ngeliat ini, yang aku pikirin adalah wajah-wajah siapa di sini yang cocok masuk surga nih? Waduh. Masya Allah. Tontonan masuk surga. Iya. Ya kan? Boy band. Boy band. Wah, iya Nggak bener bisa sih. lah, susah Nggak ya. bisa. Lihat saya rutin pemain- mengkonsumsi babi ya. Saya pemain bola. Iya. Saya Dia ini pemain bola. Pemain bola, ya. Nggak ada yang cocok masuk surga. Kalau saya dong tuh cocok masuk UI kan. Nah, ini saya. Dosen. Kayaknya nggak ada. Ini. Bukan dosen. Lu Nggak masuk, juga ya. lu masukin ngapain? Nyapu. Naik bis kuning aja. Naik bis kuning. Iya. Oh, gua tahu. Kayaknya masuk UI nggak dari foto deh. Iya. Nah, dari foto dulu. Kalau nggak ada foto dirinya, Maksudnya kalau dari foto bisa masuk UI, masa Pak Balil bisa masuk UI? Masuk itu marah. Oke, lanjut. Lanjut. Katanya masih pagi. udah siang Sarah, udah siang. Mulai terkumpul Iya, semua ya. mungkin abang kalau dari foto bisa masuk, tapi belum tentu keluar. Ada Ustadz Felix Ya. di sini Itu ngapain akan. tadi acara Comika? Loh, karena memang Cina itu sebelum Indonesia. Gimana tuh maksudnya? Tanya. Agak kaget. Tanya. Cina gimana, itu gimana? mendahului Indonesia. Kok bisa? Bisa, karena kan tadi kan UI, sebelumnya kan Pondok Cina. Iya. Oh, situ. Stasiun, Makanya stasiun. ada Indonesia dan ada Cina. kaget saya. Karena berdampingan. Heeh. Ini sengaja yang di atas tuh minoritas semua ya? Ya, yang Aduh. Iya kan? Jadi- Sekarang tuh kan gitu. Yang di atas tuh yang daya tarik untuk orang beli tiket. Betul. Oh, gitu biasa gitu Ya, ya. jadi kalau 22 Maret masih sepi, Dua berarti ini. salah ini dua. Kesalahan dua orang. Biasanya Ya. sebelah kanan sih biasanya. nanti kita tukar aja. Tuh. Tanggal pertengahan Maret deh kita tukar deh. Iya, beler naikin atas. Ah iya, Dan cocok tuh. semuanya di sini cuma ada satu yang berjenggot sebenarnya yang cocok nih. Iya, dua dong main Abdur. Oh iya, tapi kan jenggotnya kan dikit. Ini Iya, loh benar. yang Heeh. Oh, ya Tuh. Ustadz Wimar. iya, dan Ustadz Wimar. Tapi dia agak sombong. Dia ngapain? Congkak. Congkak dia. Padahal di dalam hadis yang memiliki satu biji zarah pun kesombongan tidak masuk surga. Nah. Iya. Tapi dia terlihat sangat tidak cocok masuk surga. Iya. Makanya dia membahas tuntunan masuk surga. surga. Oh, mungkin dia bahas bagaimana caranya tidak seperti saya kali ya. Iya. Contoh buruk. Mumpung gak ada orangnya kita gibahin lah. Tapi gara-gara Ustadz Felix ngomong, saya juga berusaha kayak salah judul ini sebenarnya ya. Kayaknya Kenapa, judulnya terlalu berat, Bos. Enggak lah. Kalau tuntunan sholat masih oke tuh. Kenapa emang? Masih oke, Kenapa? tuntunan sholat ada bukunya gampang lah gitu, dari takbir sampai salam bisa lah gitu. Iya, kenapa tuntunan emang? masuk surga emang siapa yang bisa yang masuk surga, siapa yang masuk surga di sini? Ini kan cuma nuntun doang. Iya. Masuk surga apa enggaknya gimana Iya. kita kan? Kayak orang nuntun syahadat Nah, ya. kayak orang nuntun syahadat. Belum tentu dia syahadat. Belum tentu dia syahadat. Heeh. Bisa Tuntun kan? aja. Tuntun Tuntun aja. aja. Aku tadi ingat dulu zaman Orde. Orde apa? Itu kan Orde. Orde. Orde Scroll Room gitu. Iya, oke. Itu kan ada pembinaan Pancasila. Iya, iya, iya. Emang apa? Nah, Kemarin sekarang gitu ya? banyak orang-orang yang nuntun berpancasila tapi belum tentu pancasilais. Nah, menuntun nasionalisme, Ya, tapi nah. belum tentu dia nasionalis. Betul. Suka kayak gitu lagi polanya. Berarti lagi tren ini, bagus ini abang. Berarti kita Yes. ikutin Keren. tren. Tren. Kita tuntun orang masuk surga, tapi belum tentu kita masuk surga. Iya. Belum tentu. Oh. Astagfirullah. Kan klaim gitu, nggak nasionalis, nggak masuk surga. Iya. Karena kan belum tentu yang ngomong masuk surga. Iya. Keren, bro. Orang yang bisa jadi orang hebat belum tentu IPK-nya bagus. Nah. Itu trennya begitu. yes. Oh, Orang yang oke. menggembar-gemborkan efisiensi belum tentu paham apa arti kata efisien. Itu Nah, sudah terlalu asik. jauh itu. Konoha. Iya, iya, efisiensi. Iya, Emang efisiensi. apa arti? Indonesia.
Malah diperjelas, Mas. Iya. Dari kemarin nyapu Betul. mulu. Oke. Ya, Jadi jadi kita ikut mana tren tadi? aja. Belum. Diganti dulu, Jangan diganti sabar. dulu. Kita masih mau baca. Temanya ikut tren aja sebenarnya. Iya, benar. Kayaknya yang paling bisa untuk menuntun masuk surga menurut gue sebelah kanan. Abdul MC-nya Arsyad. namanya Ini lihat. Mahbub. Namanya aja udah Mahbub. Namanya Mahbub loh. Yang dicintai ya? Yang dicintai. Makanya berarti dia dicintai oleh seluruh manusia. Dan ciri-ciri Tapi mukanya nggak lovable ya? nyebelin ya. Kayak lu kali mukanya. Iya, kayak Lu gua. kalau rambut lu diatasin mirip dia loh. Oh iya ya, diginiin kayak Iya. kayak M Mirip gitu. lu. Iya, Terus pakai Mahbub kacamata. dan mirip Fuad. Kurang kacamata doang. Oh ya bener sih. Jadi kesimpulan cuma yang paling kiri kayaknya bisa nih. Bahrul Alam. Iya. Namanya. Namanya udah Bahrul Alam. Lautan ilmu. Nah, udah. Bahrul Alam bukan Bahrul Ulum ya. Ya, Bahrul mungkin- Alam jadi lautan alam dong. Iya nggak apa-apa Gak apa-apa lah ya. Biar Mungkin dia jelasin kan katanya dia pintar bahasa Arab. Iya, dia kan ngomong lautan, pasti dia bakal ngomongin soal pagar kan? Oh iya. Tipis. Ya, berarti kita harapkan menuntun kita masuk surga adalah yang tengah sebenarnya. Oh, ini nih berarti Iya. nih. Iya, Kepala desa Kokot nih. Ini nih. Kita harapkan ya, habis pelantikan kepala desa kan? Iya. Jadi kita harapkan lah nanti bisa membimbing ya. Kepala desa Kokot. Iya. Jadi di sini ada Ustaz Felix Xiao sebagai pendakwah nanti akan menjelaskan tentang kajian Acaranya ini. apa aja nih? Ini acaranya selain ada kajian, ada stand up comedy juga. Iya. Oh, Gitu. Yang akan diisi oleh saya di sini dan juga ada Ustadz Wilmar. Tapi lebih menarik lagi kalau kita balik konsepnya. Gimana kalau gue yang stand up, lu yang isi kajian? Menarik. Menarik, ya kan? Orang jadi Menarik. malas daftar deh. Menarik. Orang penasaran. Oh iya, bener ini juga udah dibalik. Ini Ustadz Wimarnya stand up. Iya. Betul, Ustadz Wimar yang biasanya Lu yang ngisi kajian? Ngisi kajian. Abang ngisi kajian? Saya tuh. Moderator kajian. Moderator kajian. Buset, berasa podcast dulu. Berasa podcast. Kan kalau saya nggak ada, kajiannya jadi nggak moderat. Nah, dan Nanti tahu jadi nggak? terlalu kanan. bisa jadi rator kalau nggak ada moderator. Tapi rator. Iya, itu. Jadi Bang, negeri ini yang menguasai juga bukan yang ngomong, tapi yang moderator. Jangan salah. Oh. Berarti yang menguasai acara ini Bang Moderator. Berarti Anda moderat ya? Moderat. Iya. Berarti ini Dan ada kalau ini dilepas sendiri wah bahaya. Iya, makanya ada moderator. Kalau enggak jadi radikal Kanan kan. banget Bener. tahu. Moderasi beragama. Iya. Nanti Anda di moderasi ya. Ya, Iya. Jadi nanti ada acara stand up. Ah. Ada juga selain stand up juga ada Kajiannya. kajian. Kajian, Karena alhamdulillah. kenapa? Karena di Ramadan ini sebenarnya menurutku kombinasi-kombinasi dan kolaborasi itu penting. Ya, betul. Karena Ramadan itu kan bulan yang berbeda daripada yang lain. Ya, betul. Nah, bahwasanya kalau ada orang mau dapat kajian belum tentu dia masuk kalau andanya nggak happy. Oh, nggak nyaman kan? Misalkan apa nggak menarik misalkan gitu Nggak ya. menarik. Karena nggak semua orang mau habis subuh tahan untuk nunggu kajian subuh kan. Bener. Biasanya pasti pengen pulang. Bener. Taraweh juga gitu, pasti nge-skip ceramahnya gitu. Kadang-kadang ya. Ya, apalagi kalau ceramahnya nggak lucu. Pengennya ada lawak-lawaknya. Ada lawak-lawaknya. Maka ini nanti akan kita sampaikan pesan-pesan. Wah, dengan cara yang menarik. Bagaimana caranya masuk surga? Agak berat. tapi Kaliannya yang masuk surga, kita belum tentu. Nah, Pesan-pesan aja. Pesan-pesan aja. Dan sekaligus buka puasa bareng kan? Iya. Ya. buka puasa buka bareng. puasa bareng. Makanya nih tiketnya juga ada banyak ragamnya nih. Ada pre-sale offline 225.000, normal 300.000, bundling 300.000 udah dapat sarung sama tumbler. Nah, VIP nih 350.000, duduknya di pangku Ustadz Felix Xiao. Itu VVVVV. Bukan salah itu, Comika Lounge. Kalau yang Bobby yang minta di pangku, mikir gua. Oh, berarti ada ya. Comika Lounge, ada paket berbuka, ada tumbler. Iya. Comika Lounge itu berarti makan bareng kita ya, buka Oke. bareng kita ya. Oh, bukber bareng iya. sama Kurang tahu pengisi sih aja. saya. Biasanya gitu. Iya gitu berarti. Iya, benar. Tapi yang lain-lain dapat paket berbuka juga nggak? Yang Yang VIP aja. ya, normal dapat kurma. Oh, takjil. Oh, beli takjil. Iya, Iya dong. Buka berarti berbuka. Masa Iya. nggak ada? Masa kalau nggak ada Masa berbuka- yang bundling makan sarung? Iya. Dapat sarung, masa dia makan Kan ada sarung? tumbler, kenapa belum bisa minum itu? Tumbler kan dikasih masih kosong lah. Iya, nggak ada isinya. Oh iya benar-benar. Iya benar-benar. Berarti ada buka puasa barengnya. Ada buka puasa bareng. Iya. Dan itu yang offline, online juga ada kan? Online ada. Streaming. Ada. Ada.
Ada Oh, streaming ini nggak? hybrid. Ada streamingnya. Cuman bukanya beli sendiri. Oh Oke, iya, bener jelas. karena di rumah kan. Iya kan, agak repot. Tapi kita daftarnya nge-GoFood di mana kalau orang mau daftar ini? Di mana sih Kakak Abdur? Di aplikasi Comika lah. Belinya bisa di tiketnya di tix.comika.id Oke. atau di live streaming juga ada di Comika Event Apps. Nanti ada di depannya Comika ada Event nih. Di aplikasi ada nih. juga ada iya. Di Cuman depan. ini buat saran buat teman-teman ya, ini sebagai pengguna. Ini memang paling gampang kalau beli tiket di Comika Apps. Karena udah install tuh ada semua dan nggak cuma acara ini kan, kalian bisa lihat kayak event-eventnya Betul, yang betul. lain Oh, gitu. ada apps-nya. Ada apps-nya, Ada, tinggal ada. beli langsung di situ Berarti Di nggak perlu Comika selain Event. di situ juga bisa di app. Betul. Iya, Oke, bisa. paling gampang tuh. Dan ya inilah bedanya Comika dengan yang lain-lain. Kalau tidak maksudnya gini. Iya. Bedanya begini, maksudnya yang lain-lain tuh di begitu Ramadan, orang tuh berlomba-lomba untuk menggratiskan. Oke. Iya kan? Bersedekah. Iya. Benar. Comika Ramadan malah jualan tiket. Nah, kenapa? Karena bersedekah untuk diri sendiri. Betul. Inilah bedanya nih. Enggak, yang salah ini kan hasil penjualan semua kan disumbangkan ke Lu langsung kaget Jangan lu. bawa-bawa sumbangan lagi ya. Nanti kita bilang, wah Adur nih bilang sumbangan ternyata ini. Iya. Enggak. Saya nggak tahu acara ini. Orang saya tiba-tiba ditaruh. Sama saya juga. ya, tapi semoga ini kita harapin kolaborasinya bakal seru banget sih ini. Iya. Insya Allah. Karena memang Ramadan aku banyak kolaborasi dan salah satu kolaborasi yang paling excited adalah dengan Comika. Itu Mika, karena orang ngerasa itu dua dunia yang beda banget Iya, kan. Satunya ngelucu-ngelucu aja, ini serius-serius banget gitu Iya, kan. emang kita serius banget ya? Kata orang sih anak ngaji gitu. Oke. Iya kan gitu kan. Berarti tujuan kita menseriuskan mereka dong. Tujuan kita adalah mengasihkan kebaikan. Asik. Oke. Gila. Agak Charles cepet tadi mikirnya. Tolong jangan sampai begitu lagi ya. Deg-degan itu. Iya. Tapi ngomongin mas surga nih saat. Iya. Kalau kan kita connect with Quran nih. Sebenarnya Quran sendiri memandang surga tuh kayak apa sih? Karena kan jujur aku pernah lihat nih satu podcast ada orang ngomong surga itu sebenarnya adalah Hasil produk budaya ya? iya ada yang bilang gitu, ada yang bilang juga ya ini tuh udah surga, dunia ini udah surga. Jadi itu cuma bahasa kiasan aja. Lebih kayak reinkarnasi. Oke. Jadi kalau Abdur berbuat baik nanti kalau mati besok hidup di kehidupan selanjutnya dunia lagi sih, cuman jadi orang yang ya reinkarnasi kan gitu ya, jadi orang kaya nanti. Ya itulah surga untuk kamu yang di dunia sebelumnya. Ada yang nganggap kayak gitu. Terus kalau Quran sendiri memandang surga, bedanya apa sama surga agama lain versi gitu loh. Aku coba ini dulu ya. Sebagai orang yang pernah dua agama ya. Ya, yang menarik gini ya. Oh iya lagi. Ini tolong kalau salah dibenerin ya, karena ini bukan judging. Siapa yang berani ngebenerin Ustaz? Enggak. Jadi maksudnya ini kan bukan keahlian kita ya, karena ini berurusan dengan agama yang lain. Tapi setauku, pencapaian tertinggi ketika di dalam agama Buddha misalnya, itu bukan reinkarnasi. Oh, klaimnya ke agama lain ya. Ke agama lain ya. Jadi ini disclaimer dulu ya, kalau kita salah dikoreksi aja. Nah, setauku di dalam agama Buddha itu justru pencapaian tertinggi itu bukan dia direinkarnasi. Jadi Buddha nggak sih? Kan nirwana. Betul. Jadi dia justru putus dari jalur reinkarnasi. Oh gitu. Dan kemudian dia masuk kepada sesuatu keadaan yang tidak lagi reinkarnasi. Karena reinkarnasi itu masih perlu untuk bayar sesuatu. Oh, kayak karma gitu ya sih? Kayak karma, gitu kan ya. Nah, artinya ada konsep sesuatu yang lebih enak daripada dunia yang mereka bayangkan. Itu Buddha ya. Oke, yang kedua, Avengers. Marvel. Thor. Itu ada Valhalla namanya. Ya kan Valhalla yang mana ya? Valhalla tuh konsep nirwana atau surga versi orang-orang Nordik. Di mana di situ mereka punya jamuan besar dengan para dewa perang dan setiap hari bisa perang di situ dan bisa membuktikan jadi orang yang paling kuat dan paling hebat. Berarti itu adalah perjamuan para dewa gitu. Perjamuan para dewa, bisa minum dengan para dewa di Valhalla. Itu adalah konsep mereka. Contoh lagi misalnya, konsepnya Yunani itu apanya ada juga Yujum? Itu tetangganya Yujum. Kaget aku. Iya, dulu ada di Darmaga Yunani. Jadi Emang ada bener? Ada. Itu pasti perlu pertanyaan ya, Yunani. Iya, warung Yunani. Warung Yunani. Yang jualan Hercules ya. Yang jualan lebih kepada Aphrodite sih kayaknya. Yunani gimana tuh Yunani dia juga punya konsep surga dalam tanda kutip, yaitu adalah Olympus itu, di mana ada dewa-dewa dan kemudian dia di sana. Jadi setiap peradaban sebenarnya punya konsep surga versi mereka masing-masing, di mana ada kenikmatan sebagai ganti daripada apa yang mereka lakukan di dunia. Oke, sekarang kita main logik ya.
ternyata di dunia itu tidak serta-merta orang baik akan dapat seluruh kebaikannya dan nggak semua orang jahat dapat seluruh kejahatannya. Betul. Iya sih, bener sih. Iya Iya. Betul. Seorang ibu yang kemudian berkorban untuk anaknya. Misalnya contoh ya, ada seorang ibu yang dia hamil 9 bulan, 10 hari, susah banget, dia benar-benar harus jaga kehamilannya, makan makanan yang bergizi, jaga anaknya di dalam perutnya, diajak ngobrol terus setiap waktu, susah banget sampai harus ngerjain urusan-urusan rumah tangga. Tiba-tiba pas kemudian dia melahirkan, dia meninggal. Ibunya meninggal apa? Ibunya meninggal. Ibu meninggal. Oh. Anaknya lahir. Pertanyaannya, fair nggak sih? Dia ninggalin kemudian anaknya dalam kondisi kemudian seperti itu dan dia tidak bisa menikmati dalam tanda kutip sesuatu yang dia investasikan. Oke. Maka orang-orang akan bilang secara fitrah dia sudah bahagia di sana. Oh. Kita nggak tahu konsep di sananya apa ya, Iya, tapi dia kan lebih bahagia di sana. Baru bisa kita terima. Oke, itu fair. Berarti surga tuh logis sebenarnya. Logis. Secara logis surga itu adalah sesuatu untuk add up segala sesuatu yang nggak add up di dunia. Segala sesuatu yang nggak match di dunia itu akan match di surga, ya kan? Sebaliknya orang jahat. Penembakan Christchurch 49 orang meninggal ditembakin ketika sholat Jumat. Bayangin kalau itu kalau di Indonesia kejadiannya itu bakal lebih banyak tuh orang yang meninggal. Kenapa? Pada tidur. Oh. Iya lagi. Gitu kan. Lagi khotbah kita tidur. Nah iya. Bangun kan nggak tahu surga. Nah, 49 orang meninggal di Christchurch, ya kan? Nah, bayangin ya, setiap kemudian orang itu kan punya bapak dan punya orang meninggal di sana kan adalah saudara bagi orang yang lain. Ada yang mungkin ada orang yang cari nafkah, ada orang yang disayangin dan segala macam. 49 orang mencari keadilan atas orang-orang yang tercintanya yang wafat di situ. Bayangin ya, ada nih ketangkep nih orang yang menembak ini. 49 orang ngantri nih di belakang nih. Keluarga-keluarganya tadi tuh ya. Ya, yang satu bilang, aku pengen keadilan. Oke, keadilan apa yang kamu minta? Harus hukuman mati. Karena hukuman terberat adalah hukuman mati. Karena bapak saya mati, saya pengen dia mati. Oke, dikabulkan. Pertanyaannya, berapa kali manusia bisa mati? 1 kali. Iya. Yang 48 yang lain? Nggak dapat keadilan. Nggak dapat keadilan. Maka konsep neraka menjadi konsep yang logis. Pantesan mati dihidupin lagi itu Betul. ya. Makanya menjadi logis kan? Orang kan bilang, dia akan lebih menderita di sana. Iya. Sana tuh di mana? Ya di sana. Sabar, saya belajar agama dulu. Gitu kan juga ya. Logis kan? Oke. Nah, di dalam Islam juga sangat logis sekali. Bagi orang-orang yang dia berkorban di dunia, dia nggak mendapatkan dalam tanda kutip balasan atas kebaikannya di dunia, maka ada balasan yang paling ultimate. Itulah namanya surga. Oke. Sesederhana itu sih. Iya. Berarti itu sebenarnya semua agama atau bahkan orang nggak punya agama pun dia bakal bisa ngerelatin surga itu ya. Makanya dunia tuh paling nggak adil bagi orang ateis tuh. Iya. Iya, karena ketika dia susah atau dia susah lah ya. Taruh dia langsung susah. lempar. Dia susah di dunia, dia susah di dunia ini. Dia nggak bisa dapat balasannya. Nggak bisa dapat balasannya. Tapi dia bilang pasti nggak apa-apa. Iya, memang lu bisa jadi nggak apa-apa, tapi yang lain belum tentu bisa nerima. Gitu maksudnya. Harus ada sesuatu dong yang aku dapat dari sini gitu maksudnya kan ya. Nah, itu artinya itu konsep itu menjadi logis. Oh iya. Tapi gitu. kalau surga tuh ngarepin surga tuh nggak ikhlas nggak sih? Karena dia bilang betul. Berbuat ibadah tuh ya beribadah aja gitu, nggak usah ngarep surga apa gimana. Kalau aku melihat gini ya, orang itu pasti akan ada banyak sekali kelas-kelasnya, benar nggak? Dulu ketika masih SD misalnya, siapa yang bisa menyebutkan 5 ikan di laut akan mendapatkan sepeda, ya kan? Ya, dulu. Tongkol, ya kan? Salah satunya itu. Nah, berarti dia menjawab karena ada hadiahnya. Tapi lama-lama ketika dia berbuat sesuatu, dia bukan karena hadiah, dia merasa karena aku senang aja. Contoh misalnya kayak gini deh, ada orang-orang yang daftar ke Comika karena dia pengen untuk jadi juara misalnya dalam bidang di suci misalnya dia pengen jadi juara. Tapi ketika dia sudah menjalani, aku yakin yang juara suci. Iya. Aku yakin dia juara 2. Ini juara 3. Juara 3. Iya kan? Ya juara berarti. Apa yang juara dulu ya? David. Nah, aku yakin yang juara-juara ini semuanya bukan melakukan aktivitas komik bukan karena pengen jadi juara lagi. Karena dia bilang, ya ini sudah memang aku. Aku senang melakukannya, gitu kan ya. Nah, di atas senang melakukannya adalah identifikasi diri. Ini adalah aku. Oke. Nah, berarti orang-orang ada step-stepnya. Berarti kalau awal-awal mungkin gitu ya, ngadep Ya, surga, dan ketika kita sudah sampai di titik ini, kita nggak boleh bilang bahwa yang titik di bawah salah, nggak juga, karena memang proses pembelajarannya sampai di titik itu. Artinya ya, aku ketemu kemarin ada orang bilang gini, kalau lu masih sholat karena lu ngarep surga, berarti lu sholatnya nggak ikhlas. Yang ngomong gitu juga nggak ikhlas. Kenapa? Karena dia bisa judging orang lain.
Bahwa dia yang benar dan yang lain nggak benar. Oke. Kenapa nggak benar? Orang Allah aja bilang kok kalau seandainya kamu melakukan ini kamu dapat balasannya ini kan gitu kan ya. Itu Allah yang bilang, kenapa nggak boleh kan gitu kan ya. Nah, menjadi kamu kemudian punya satu level yang lebih tinggi tidak menjadikan level di bawahnya batal. Justru kalau kamu jadi yang lebih tinggi, justru kamu akan lebih menghargai orang-orang yang masih sholat karena ada hadiahnya. Gitu. Jadi tidak masalah ya. Itu tidak ada namanya masalah. kita juga dalam tahap pembelajaran. Ya, cuman kadang-kadang orang-orang yang sufi, tasawuf itu mereka kadang-kadang memang punya level sendiri juga, dan kita juga nggak boleh nyalain mereka juga sih. Sampai muncul kata-kata gini, andai surga dan neraka nggak ada lagunya tuh. Dewa. Surga dan neraka tak pernah ada. Awas nanti dituntut. Tuntut loh. Tenang Lagi. kawan. Lagi musim. Sohib. Sohib. Nah, jadi artinya Ya itu itu sufi. muncul sufi. Perkataan itu muncul karena seolah-olah kayak gini, kalau surga neraka nggak ada, kamu masih mau ibadah pada Allah nggak sih? Bahkan sufi yang lebih parah lagi mengatakan bahwasanya ketika dia beribadah pada Allah, jangan sampai kemudian kita juga menjadikan Allah itu kemudian kayak gini, kayak sesuatu yang menyebabkan kita beribadah. Sampai segitunya. Saking jaga niatnya cuma untuk Allah. Tapi kalau ada orang, aku memang untuk Allah, nah dia khawatir perkataan ini jadi sebab. Makanya kan lagunya Panji Sakti kan gitu kan ya. Jika surga. Bukan. Itu Krisya. Oh, Panji Sakti. Kan air mata yang berlinang. Yang mana sih, lupa Jadi gua dia sih. bilang pada air matanya, ini syairnya Rumi. Wahai air mata yang berlinang. berlinang. Ya, dia bilang Rumi itu syairnya Rumi, dia bilang bahwa jangan sampai air mata ini ngasih tahu kepada Allah bahwasanya dia itu nangis karena ngarepin Allah. Jadi dia pengen ikhlas banget gitu maksudnya. Lillahinya tuh pengen bener-bener ikhlas Waktu dia berdoa kan air mata berlinang. Iya. Jangan cerita ke Allah ya. Jangan cerita Malam ke itu Allah. aku berdoa kayak gitu tuh ya. Betul, khawatirnya nanti jadi nggak ikhlas. Ya tapi itu kan level tinggi dong. Kalau kita kan levelnya masih kalau A tambah B sama dengan C. Aku bukan itu lagi, Tat. Aku sampai level kesel sama orang yang kayak seolah-olah surga tuh nggak ada tuh. Aku kesel. Kenapa? Jujur aku tuh kayak udah nggak ada harapan lagi kalau nggak kena surga. Gua ngapain? Betul. Capek gue. Bener. Ada rasa kayak gitu. Ada kayak satu-satunya yang gue harapin tuh besok. Kayak sekarang ditanya, lu ngapain punya ini? Ntar aja dia di surga, Terus lu bilang surga nggak ada gitu kan, kayak betul. ngeprank banget nggak sih? Betul. Gitu? Alias motivasi kita untuk sesuatu jadi terbatas. Iya. Dan kalau surga dan neraka nggak ada itu bagi orang-orang yang levelnya masih rendah ya, itu sama kayak gini deh. Ada orang mau pergi dari Jakarta ke Bandung, tentunya bekalnya pasti lebih sedikit daripada orang mau pergi dari Jakarta ke Turki. Betul. Iya. Nah sekarang memperpanjang kemudian tujuan itu menghasilkan bekal-bekal yang banyak selama kita di dunia. Oke. Nah meyakini surga itu akan membuat kita berbekal banyak, dan meyakini adanya neraka membuat kita berhati-hati lebih. Oke. Nah kalau kita tahu di ngekat gitu jadi agak kehilangan arah juga ya. Iya, apalagi ada yang bilang gini, misalnya ada juga yang bilang enggak, surga dan neraka tuh tergantung budaya masing-masing. Itu kan ya. Makanya kalau di Arab itu budayanya adalah karena mereka itu kering, maka surganya adalah misalnya tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Sungai-sungai Dialiri sungai-sungai. Ya, yang ada homernya, susunya, bidadari. Pertanyaanku gini, by the way, mau peradaban apapun ya, yang mereka pengen adalah kenikmatan. Iya. Yang mereka ada kenikmatan. Nah, surga itu sebenarnya konsepnya adalah tidak terlihat oleh siapapun, tidak pernah dilihat oleh siapapun, tidak pernah dirasakan oleh siapapun, dan tidak pernah didengar oleh siapapun. Tapi gimana cara menggambarkannya? Iya dengan yang kita tahu. Artinya surga yang nanti akan ada itu jelas tidak seperti yang kita lihat dan kita tahu atau kita baca di dalam Al-Quran. Itu cuma penggambaran paling tinggi yang mampu diindra oleh kita aja. Oke. Nah itu masalahnya tuh. Ya gambarannya kayak Baturaden Purwokerto lah. Iya. Kenapa? Bali Iya, kaget. Bali ada. Bali. Enggak, maksudnya mengalir-ngalir gitu ya. Iya. Kayak di rumah ada yang mengalir-mengalir air. Itu Baturaden Itu Purwokerto. pasti bro. keren banget. Dieng, Wonosobo. Wonosobo. Nah, Iya, itu tuh iya. gambaran-gambarannya Iya. lah. Oh iya. Oke. Ustadz, berarti kalau misalkan apakah surga itu jadi tujuan semua orang? Surga jadi tujuan semua orang, iya tentu saja kalau yang beriman gitu kan ya. Tapi ada yang gini kasus contohnya Ustadz. Dia hidup kayak udahlah gue hidup aja masuk surga, syukur nggak apa-apa. Tapi selama dia jalan dia ngelakuin yang sebenarnya adalah syariat Islam gitu, kayak berbaik sama orang. Tapi dia nggak berharap gue berbaik untuk dapat pahala, karena dia taunya gue berbaik karena gue pernah dulu di posisi lu gitu. Itu yang levelnya lebih tinggi. Jadi dia nggak berharap lagi rewards. Dan dia nggak lagi takut punishment.
Makanya ada sufi lagi yang bilang kan, ya Allah, tapi ini perkataannya agak berat dan perlu digarisbawahi ya, bahwa ini perlu diartikan, nggak bisa literal. Ada sufi yang ngomong begini, ya Allah, kalau bisa masuk neraka, kalau aku harus masuk neraka dan engkau ridho, mendingan engkau ridho aku masuk neraka. Dan kalau masuk surga engkau nggak ridho, mendingan aku nggak masuk surga asal engkau ridho. Jadi Tapi nggak akan pernah terjadi. Allah gitu ya. Iya, itu cuma mengatakan bahwa ultimate goalsnya dia adalah ridhonya Allah. Tapi nggak mungkin terjadi begitu, karena kalau Allah ridho dengan seseorang nggak mungkin dia masuk neraka. Iya. Cuma itu memang kayak ngunci ya, bahwa dia tuh mau hanya Allah aja. Betul, gitu. Balagoh aja sih, semacam kayak apa ya? Balagoh itu kayak apa ya? Gaya bahasa. Jadi nggak ada masalah kalau ada orang pengen, aku nggak mau surga nih, aku cuma maunya amal-amal aja, nggak ada masalah juga sebenarnya. Karena yang penting itu menaati Allahnya, bukan surganya. Gitu. Ada pertanyaan ini tahu, kalau kita main game-game kartu yang ada banyak pertanyaan itu, ada pertanyaan pernah keluar dari itu tuh kesempatan apa dana umum? Bukan. Terlalu monopoli kakak. Ini nggak gengsi banget nih. Kayak apa? Model gengsi apa itu? Uno. Dana umum. Uno. Bukan Uno ini cuma pertanyaannya Uno. Referensi dia masih dana umum, sekarang mah dana kenapa? Karena aku baru Masuk. Iya. Jadi dana umum tuh apanya Danantara? Iya. Terlalu ini terus Mas. Terlalu ini Mas. Bahaya ini Mas. Udah siang. Udah ngumpul nyawa nih. Apa permainan Genji yang ada pertanyaan apa? Sekarang itu lagi musim kartu-kartu yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan. Jadi tinggal kita ambil, kita jawab bersama teman-teman. Aku kemarin baru diajarin main Uno. Oh, iya. Lu sekarang ngajarin main apa lagi? Apa sih namanya? Itu permainan apa? Jadi tergantung, ini kartunya ada kartu soal relationship. Oke. Untuk kita main ini kartu. Iya, Kartu kayak emang isinya pertanyaan semua. doang. Jadi cuma taruh tengah, kita ambil terus jawab. Oh, gitu. bawa kartu yuk ngaji ada nggak nih? Ada nggak sih kartu itu? Nah, nanti dibawain, coba dicari. Coba cariin ya. Oh, Yung Ngaji juga ada. Ada yang bikin kemarin pada bikin. Oh, keren. Tapi kalau yang lagi dijual-jual di marketplace itu ada yang misalkan persahabatan. Oke. Ada yang untuk percintaan. Oke. Ada yang untuk diri sendiri. Jadi dia harus ngejawab itu bercermin. Nah, emang lagi musim mental sekarang Itu dia ambil sendiri, dia jawab sendiri. Karena banyak orang yang nggak bisa bicara dengan dirinya tuh kayak apa ya? Oh, berbicara dengan ngobrol sama diri sendiri. Iya, kayak Gua misalkan tiap nih. hari ngobrol diri sendiri gua. Gimana caranya? Gak usah pakai cermin. Gak usah pakai kartu ya, Iya, udah gak usah pakai kartu. Tapi itu bener bang. Sekarang tuh banyak yang kenapa sih ada yang persahabatan? Karena sekarang ngumpul pada HP-an kan. Oh. Kayak sama orang baru atau Iya. sama pasangan dia nggak bisa ngobrol, nggak ada kayak gitu. Ada sampai dibikin kartu. Apa hubungannya sama surga? Nah, ada pertanyaan itu. Waktu kumpul persahabatan itu muncul pertanyaan, kalau kamu masuk surga, apa yang mau kamu minta pertama kali pas di dalam surga? Oke. Itu menarik banget tuh. Bang Abdur. Coba, Bang Abdur lah. Saya. Coba bayangin masuk surga nih. Abang udah Yang rencana. pertama saya aminkan dulu ya. Amin. Mudah-mudahan. Saya tuh pengen sekali sebenarnya ya. Kalau saya masuk surga, saya pengen ya Allah. Atau malaikat gitu. Ada malaikat yang misalkan ditugasi untuk penuhi ya permintaan-permintaannya Abdur. Gitu. Ya. Saya loh ya malaikat, tolong putar saya. Kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai saya ini kayak apa sih? Merinding. Saya pengen tahu pengen banget. nonton film Saya dia. pengen nonton perjalanan kita tuh kayak gimana sih? Mumpung waktu nggak ada batas kan di situ. Iya. Merinding aku. Udah terus saya duduk, saya nonton. Wow, merinding. Disco juga jawabnya persis kayak gitu, Tat. Oh gitu ya? Dia bilang dia mau duduk, si Disco. Kan dia anak sains gitu kan. Iya. Dia mau duduk terus kayak nonton bioskop. Isinya tuh dari Big Bang malah dia bilang. Dia mau nonton kan selama ini kita cuma diceritakan kan. Bagaimana Dia mau Allah lihat menciptakan. Dia mau prosesnya kayak dari jadi planet jadi. Betul. Merinding aku. Karena banyak banget hal-hal yang kosong kan kayak Iya. Gak usah manusianya deh, Indonesianya aja. Misalkan dari zaman kita 45 deh merdeka. Sampai sekarang tuh ada tahun-tahun kekosongan yang kayak kita. Tahun itu tuh sebenarnya Apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi ya? Kenapa sampai sekarang misalnya kenapa 7 kalimat Piagam Jakarta bisa hilang? Iya. Siapa yang menghilangkan Ya, itu? Sampai iya, sekarang iya. masih kosong tuh, Nah, masih saya- gelap. Itu terlalu politik tapi. Iya, tapi saya pengen gitu diputar di malam G30 SPK itu sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Ini POV Lubang Buaya. Iya. Ada orang yang ngerokok. Hah? Ada orang yang ngerokok biasa. Di bawah lampu. Iya, di bawah lampu. Ada asap. Di mana ID? Di video. Terus ada latar belakang. Iya itu terlalu film itu Ustaz ya. Terlalu film. Biar terlalu film. Sinematik. Kayaknya kalau sinematografinya sama ngapain di surga deh? Maksudnya kalau di surga harusnya sinematografinya beda Makanya tadi aku bilang ada POV Lubang Buaya. Iya. Kan di zaman itu belum ada GoPro, sekarang udah bisa. Iya, bagus juga ya. Kita bisa lihat yang dari atas tuh di bawah Ya. kita siapa yang terjadi. Intinya hari-hari saya kan kita fisik yang kita dapat di surga tuh kan sudah tidak lagi
fisik yang nggak bisa capek, fisik yang bisa ngantuk. Jadi saya tuh bisa kayak udah nonton aja. Teh dong, teh. Malaikat teh dong, teh. Simpel banget dia mintanya teh. Nasi uduk. Ya Allah sedih banget bang, kayak nggak pernah makan di teh. situ ya kan saya nggak tahu makanan surga. Iya, pokoknya di kepala saya saat ini saya lagi puasa nih, nasi uduk lagi enak nih. Ini nasi uduk yang lagi enak di jam segini nih. Iya, Depok banget lah ya. Permintaannya sangat sederhana. Itu sih, saya kalau masuk surga itu yang saya nonton itu ya. Itu yang saya pengen. Tapi makanan-makanan surga sebelum nanti ke Bang Beler ya soal ini ya. Makanan surga tuh perlu dilatih tuh supaya nanti pas kita masuk surga kita sudah latihan. Iya, lu kalau nasi uduk mah nggak layak masuk surga. Nasi uduk apa dong? Ya itu Ustadz Felix bilang. Itu nasi uduk pakai daging merpati. Nah, itu ada. Daging merpati. Iya kan burung-burung katanya. Di dalam Al-Qur'an kan salah satu makanan surga burung, ya kan? Unggas-unggasan, ayam, burung itu, burung unta tuh kalau mau. Kalkun. Kalkun. Telurnya gede, Bang. Jadi nanti pas makan nasi uduk, Bang, itu nanti nasinya bisa dimasukin ke telur, Bang. Nah, saking boleh. Berarti telur puyuh include nasi uduk. Telur puyuh kecil, Bang. Telur puyuh kecil. Telur burung unta, Bang. Telur puyuh surga ini. Telur puyuh surga. Oh iya kan puyuh unggas. Telur puyuh surga tuh dia polos. Iya. Tapi di dalamnya ada burung puyuhnya. Di dalamnya ada nasi uduk. Nah, bagus juga. Jadi telur puyuh segini, kita pecahin, dalamnya ada nasi uduk. Terus motif itunya total hitamnya? Polos. Dia polos saja. Dia polos saja. Berdasarkan ini sebenarnya rasa. Yang original polos. Kalau yang barbecue kuning-kuning dikit. Kalau gitu mah nggak usah telur puyuh, telur rebus itu. Telur rebus aja. Bener bisa. Kenapa telur unta juga bisa? Iya. Kenapa? Gue tau kenapa Abdur bilang di surga telurnya polos. Kalau yang warna-warni telur Paskah. Gak tahu sih saya kan kalau telur puyuh, saya tidak maksud saya ya. Kalau saya telur puyuh itu kan memang dia bercak-bercak. Iya, membedakan. Bener, telur Paskah berwarna-warni. Aku dulu pernah buat. Tuh. Iya, pernah buat. Oh, kita bikin sendiri. Iya. Bikin sendiri. Ya, Kakak Abdur tidak pernah ikut Paskah kan di Kupang? Saya tidak pernah tahu telur Paskah. Waduh. Dulu ya telur Paskahku ya, aku kasih mata. Lalu ada janggutnya kayak sinterklas digambar. Saya pikir itu ini. Apa? PR Kertakes. Jadi kawan-kawan bawa ke sekolah, pikir itu PR Kertakes. Saya pikir PR Kertakes. Ya ampun. Nah, selain itu ada juga minuman surga. Apanya? Delima. Nah, latihan dulu sekarang. Delima tuh sama tin sama nggak? Beda. Delima tuh milih apa enggak ya? Dilema. Delima itu ibu kota Peru. Wah, lima doang itu ada D-nya. Delima tuh nungguin Abdur. Dilama. Wah, iya lagi. Aduh, saya jadi hilang. Nah, jadi itu jahe itu juga sama. Oh gitu. Jahe. Saya pernah minum jus delima, nggak enak tapi. Nah, berarti jus delima dunia nih ya. Nggak cocok. Harus latihan dulu. Nggak cocok. Dia nanti di surga bisa. Suka jahe nggak? Iya. Jahe suka. Nah, jahe sama delima bagus tuh. Nah, jahe. Cocok. Iya, kan bisa kan. Abang Beler nih. Kalau lu mau ngapain? Lu mau ngapain kalau di surga? Punya bini lagi ya? Saya nggak tahu Ustadz nih. Ya, saya tuh pengen ketika di surga ya Allah tolong berikan aku tidak banyak permintaan. Kenapa? Karena selama di dunia juga saya bingung mau apa sebenarnya Ustaz. Begitu saya lebih nggak layak sebenarnya. Nih, lu tau nggak Sufi yang gue bilang tadi? Ini anaknya nih. Tahu nggak di surga itu kan kebebasan kita pegang kan? Iya. Tapi kebebasan yang hakiki adalah ketidakbebasan. Artinya ketika kita bebas, semua orang bebas. Ada batasan kita ngelarang orang untuk tidak bebas gitu. Kayak misalkan kita telanjang, orang telanjang, dia apaan sih lu telanjang? Pakai baju lu. Artinya kita menghalangi kebebasan orang. Nah di surga itu kita mau minta apa-apa, turunin Ferrari dong, jebret Ferrari. Yang lain bisa minta juga. Iya. Jadi permintaan saya di surga adalah tolong berikan saya tidak banyak permintaan supaya jadi orang yang paling bebas. Terima kasih Bapak Nietzsche sudah memberikan pencerahan. Itu Nietzsche. Tulisannya susah itu. Nietzsche.
Z gitu. Iya, semakin spesifik. Iya. Berarti dia malah nggak banyak minta ya? Iya, bingung Ustaz. Tapi karena itu Anda menyamakan keterbatasan dunia dengan surga. Mampus lu. Ini lagi. Dimensi surga misalkan kayak semua orang punya Ferrari. Mungkin kalau kita di dunia kita mikir kayak waduh, repot banget ya kalau semua punya Ferrari. Nyucinya gimana? Di surga beda. Semua punya Ferrari pun gak masalah di surga, Pak. Lah, lu aja tadi boleh minta nasi uduk. Masa gua nggak boleh? Nasi uduk boleh. Maksud gua, lu masuk surga, Ler, minta. Iya. Minimal telur unta lu minta. Nggak ada. Kan sesuai Ustaz Felix bilang, gambaran surga menurut interpretasi kita. Kita taunya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kita tahu seperti itu, saya sih nggak akan minta banyak mau di surga. Saya mah cukup ridho aja lah gitu. Itu permintaan ultimate itu. Nah, ngeri tuh. Itu tapi lu harus kalau filsuf. Betul filsuf. Sufi. Lah emang gua kan Plato. Iya. Kadang-kadang plat F gua. Tergantung. Plat A, Banten. Banten. Iya. Plat kok ada ya? Plat ada. Karena dia bakal nanti sama O sama 0 sama hampir. Mirip ya? Iya. Oh, gara-gara itu? Iya. Nggak boleh. I itu nggak ada karena hampir sama dengan 1. Oh gitu, baru tahu. Gitu. Lu baru tahu. I juga nggak ada. Gitu. Nah, tapi kalau lu mau kayak gitu lu harus masuk surga premium. Nah, deluxe. Ada 2, surga reguler sama surga premium. Coba bedanya apa? Kalau surga premium, kalau surga yang reguler kita nggak boleh minta apa-apa. Itu yang apa? Yang surga ini, Reguler. surga reguler. Nah, surga premium baru boleh minta, dan untuk boleh minta tidak punya permintaan, lu harus masuk surga premium. Udah sama kita kan? Filsuf Sama. Sudah sama. Filsuf. Kalau yang reguler itu hidup aja. dapat itu tumbler dong lo tadi. Mas Sarung. Sama Mana si uduk. Tapi kita masih sama komika lonce. tapi reguler walaupun nggak minta, hidup masih ini nggak sih? Masih berusaha nggak? Enggak. Atau sudah tersedia? Jadi kalau reguler dikatakan betul tadi, buah-buahan yang tersedia, kamu pilih yang tersedia. Tapi kalau yang premium boleh request. Nah. Itu bedanya. Iya. Berarti yang nonton film tadi harus di premium ya? Iya. Di premium. Kalau nggak boleh request. Yang sudah aja revenue-nya. Tapi yang premium tuh barang Nabi nggak? Iya. Aduh. Nah, Gawat ya. Nggak cocok ya lu ya. Takut ya. Lebih kebingung. Iya. Kayak takut nggak connect ngobrolnya. udah pasti, bukan takut, udah pasti. Referensinya beda. Apa yang mau diobrolin gapnya terlalu jauh. Tapi orang-orang kelihatan itu kayak sederhana. Tapi Syekh Ali Jum'ah itu ketika ditanya, gimana kalau kamu ketemu dengan Rasulullah, dia bilang aku nggak mau. Kenapa tuh? Karena dia khawatir menodai kehormatan Rasul. Jadi dia akan bersembunyi di belakang, takut ya. Kayak kita ketemu orang penting. Iya. Jadi kita bukan nggak mau ketemu, kita juga bukan nggak mengagumi dia, tapi kita terlalu menganggap takut gitu maksudnya. Itu lu benar. Kalau lu minta apa? Kaget aku. Iya kan? Cuman dia doang. Ingat tuh, reguler sama premium. Tapi berarti dari situ gue kayaknya mau yang premium. Karena gue mau minta semua hal yang gue nggak punya waktu di dunia. Contoh. Kehormatan. Kartu Kenzi. Kartu tadi. Punya itu Kan beli di toko punya juga tadi ada. beli. Kehormatan. Astagfirullah. Harga diri. Harga diri. Kesucian. Astagfirullah. Pendirian. Apalagi? Ya banyak lah. Kayak sebenarnya kan gue bukan untungnya ya. Maksudnya Six pack pasti ya. Six pack. Iyalah itulah. Iya. Kan susah banget kurus bang. Susah banget. Iya. Oh ya Allah. Kan kemarin ya pernah ada coach di gym. Iya. Dia bilang Bismillah mas. Minimal sekali seumur hidup six pack lah gitu. Jujur aku bilang aku masuk gym gak pernah kebayang six pack. Aku bisa pakai baju XL aja pas tuh. Iya. Udah bersyukur banget. Ini terlalu rendah nih. Emang cita-cita terlalu XXL. rendah. Ya maksudnya kenapa harus minta six pack? Bilang aja di surga saya mau gendut tapi sehat. Kan nggak ada sakit juga, mau ngapain? Iya sih. Nggak, tapi kenapa maksa sih? Dia suka ini ya. Iya. Dia minta nasi uduknya boleh, kita nggak larang. Aku minta nasi uduk. Dia minta sispek nggak boleh. Pantesan dia ditempatin sama ke gua ya. Iya. Sama rupanya sifatnya. Aku tuh mau minta yang aku kayak di dunia tuh semua orang punya. Jujur misalkan nih, aku tuh setiap lewat Sumarekon, wah itu sholawat tuh. Ya Allah satu di Ruko. sini.
Bukan. Apa? Perumahan. Oh, perumahan. Bener kan? Summarecon kan? Ya, ini Summarecon Bogor. Iya. Oh iya. Itu setiap lewat tuh, nggak ada tiang listriknya gitu. Nah, itu langsung ngerasa kayak, ya Allah, satu lagi ini di surga. Gitu aja sih. Jadi udah banyak mintanya di dunia sebenarnya. Pokoknya gini, satu di surga. Lihat nih misalkan nih terbaru ada gadget mahal banget. Bismillah, satu di surga. Jadi semua itu udah gue cicil di dunia. Besok gue mintain satu-satu. Oh, bisa kali, gampang. Bisa. Dia enggak, tapi yang menarik permintaan kayak cewek. Aku pengen tinggi. Bukan itunya poinnya. Kasih tahu Ustaz. Cewek itu di dalam Al-Qur'an mintanya rumah. Iya. Di surga. surga. Aku tahu sih katanya gitu ya. Istri Firaun dizolimi. Kalau kita dizolimi, mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia cepat tewas gitu kan ya, atau dia sakit atau apa. Istri Firaun dizolimi sama Firaun, dia minta, ya Allah, karena aku dizolimi, aku minta rumah di surga. Gitu. Tuh. Oh. Sama lu. Apa lu sebenarnya cewek? Nah, enggak Firaun. Nggak jadi. Tapi itu menarik sih. Iya. Karena kan ya jujur ya, orang kan pada bilang. Iya. Nanti kan ada bidadari dari surga nih. Lu nggak tertarik kan lu belum pernah nikah kan? Ya udah nikah coba ngerasain kan, satu aja gimana? Iya, betul. Lu mau punya banyak nih, yakin di surga. Lebih kayak banyak ujian lagi. Tanya Dedi. Apa? Istri satu udah sulit ya, benar? Wah, makanya saya salut sama orang yang poligami. Nah, masa di surga nambah? Iya. Bang Abdur. Ya. Salut kali sama lu. Nah, nanti deh saya ajarin deh. Nanti ajarin ya. Ntar saya ajarin deh Fuad. Sebenarnya gampang aja. Gimana gitu? Kasih tahu gimana caranya. Sebenarnya gampang aja, yang penting itu semua tuh mudah selama hanya di hayalan aja. Jangan dilakukan ya. Jangan dilakuin. Di sini aja. Ngayal aja itu gampang. Itu mah gampang. Bagus itu. Tapi dia ini terlalu ini, Ustaz. Apa tuh? Kurang grande kan. Lu minta rumah nih kayak di Summarecon Bogor. Tuh kan, apaan? Tadi gua protes lu nggak mau. Emang aneh permintaannya dia. Enggak, ini satu rumah doang. Iya. Kalau rumah nih lu masih hidup kebeli, ada nggak ada ini dong? Nih saking gua nggak ngerasa nggak bakal punya. Karena gini, dia kan mungkin coba lu pikirin secara logika, bukan rezeki Allah. Itu udah sebenarnya Allah. Secara hitung-hitungan, Bang. Enggak gini loh. Mungkin punya rumah karena antum tuh baru ngeliat ke sana kan, yang dekat kan rumahnya. Lu belum pernah pergi ke rumah direktur Pertamina. Tambah nggak mungkin. 7,5 hektar. Tuh. Hektar. Iya berarti udah bener mintanya di surga, nggak bakal kebeli. Kagak, Summarecon Bogor paling pesimis. Terlalu pesimis. Summarecon Bogor paling 3 M ya, Bang. Kun fayakun. Apa yang Allah ucap terjadilah. Ya, Anda meragukan Allah, nggak pantas masuk surga. Iya. Kacau sih. Masa beli rumah di Summarecon Bogor nggak mampu? Iya. Padahal cuma 3 M. Syuting ini aja 10 kali paling 10 juta. Ya berarti gak mampu. Ya, maksudnya mampu lah. Mampu. Optimis aja dulu, minta sama Allah. Tidak ada yang susah selama di khayalan. Ingat itu. Kemarin sampai ada yang bilang, kan ini kan konsisten ya jawaban aku nih. Dari setiap apa jawabannya sama. Itu cuma siapa gitu yang ngomong. Di surga tuh dapatnya istana loh katanya. Iya. Berarti nanti kita semua masuk istana terus kita lihat siapa yang punya Summarecon di bawah di situ. Itu pasti Iya, lu rumah sendiri. Di saat orang-orang istana, lah itu rumah si Fuad gitu kan. Siapa tuh? Udah kayak kantor satpam. Iya. Kecil sendiri. Lah, rumah si Fuad. Itu sampingnya Abdur makan uduk tuh. Iya. Tapi lucu banget tuh. Semua orang udah punya istana. Iya. Siapa sih rumah? Summarecon itu siapa sih? Fuad. Tapi sebelahnya Denny Beler nggak punya rumah. Nggak punya rumah gua. Karena nggak pernah minta. Nggak minta. Gua santai aja gitu. Pokoknya kalau nemu satu rumah Summarecon, satu gembel makan uduk, sama satu orang yang nggak punya rumah. Kita ada tuh. Aku tahu dia nggak mau minta karena dia tahu temen-temennya udah punya. Iya. Nongkrong dia. Santai aja. Hari ini pergi ke Summarecon. Besok makan nasi uduk. Ya ampun. Gitu. Santai aja. Sebagai orang Cina apa nih? Ustaz Felix apa? Aku di antara seluruh hadis-hadis yang menarik tentang orang masuk surga, ada satu hadis yang paling menarik bagi aku. Apa tuh? Bagi orang yang masuk surga dengan diri Allah boleh ngajak 7.000 orang-orang lain untuk masuk surga. Oh, join. Aku mau minta itu. Ustaz saya satu ya. Nah itu, aku mau minta itu. Berarti gak pede masuk surga. Ustaz saya minta satu. Gak pede. Jadi kan menarikku belum itu. tahu nih Fuad. Maksudnya jaga-jaga ada plan A, plan B. Karena kan aku yakin dengan kartu itu kayak apa ya? Kita punya
akses khusus. Iya. Ya kan? Liatin mana nih kawan-kawan gue nih. Oh, masuk gitu. Iya. Itu berarti orang introvert dapat kartu itu percuma ya? Iya. Dia nggak mau dia. Nggak punya teman. Cuman hati-hati Ustadz konsekuensinya. Gimana? Ngajak join 70 orang kadang-kadang kan harus 7.000 orang kena efisiensi gimana kegemukan. Iya kan? Kegemukan misalkan. Ada efisiensinya kalau di sana. Lah, saya nggak ada aneh. Lu minta satu ya? Itu kan di dunia siapa tahu boleh 7.000 atau 70 ya. Pokoknya Allah kasih akses khusus. Itu nanti mau rencana mau ajak siapa aja. Saya jadi sering main di sini deh. Asik. Biar Ustaz Felix ingat. Kalau perlu Ustaz Felix kalau sakaratul maut saya talkin Abdur. Bukan la ilaha illallah. Pertama nungguin momennya sakaratul maut. Terus kedua Abdur. Udah nungguin sakaratul maut menyesatkan lagi ya. Kan ada Abdullah. Allahnya di skip. Abdur apa itu? Bahaya. Abdur. Karena aku pengen ngajak semua orang yang aku kenal. Atau aku mencintai mereka lah kira-kira. Ya kan nilainya ya nggak harus 7.000, boleh juga 14.000, boleh juga 30.000 ya berapapun kan ini kan minta ke Allah kan ya. Tapi segitu tuh emang kalau misalkan kita nggak punya circle sebanyak itu gimana coba? Kita bisa meluaskan circle kita. Iya. Ada kriterianya nggak? Kriteria. Misalkan ada orang yang Ustadz tahu nih, ini mah nggak potensial masuk surga, orang sering mabuk-mabukan selama di dunia, diajak juga, tapi Ustadz kenal. Terakhir kali gue ngomong kayak gitu, masuk Islam dia. Oh gitu. Kakakku. Ya. Serius gua. Cuma karena respect kali. Terakhir kali gua bilang ini nggak mungkin masuk Islam nih. Masuk Islam dia. Oh. Makanya aku bilang kemarin kan itu cara Allah mendidik aku kayaknya gitu kan. Nah, jadi kalau aku sih nggak ada kriteria apapun sih, cuman yang kita kesian aja sih. Tapi justru itu nggak sih Bang? Kartunya dipakai. Karena kan kalau yang udah kelihatan nggak bakal masuk surga mah, ya kayak udah pasti masuk surga mah udah pasti lah. Betul. Tapi kayak kalau justru kita nih memakai untuk orang-orang yang dulu nih kita mau ajak masuk surga, tapi nggak bisa dianya, nggak mau gitu. Pasti kan, gue dapet kartu buat dia deh gitu ya nggak sih? Ya, ada banyak menurutku orang-orang baik dalam tanda kutip ya, tapi dia tidak benar. Gimana ada banyak orang-orang baik tapi nggak benar nih. Maksudnya secara mungkin kayak tadi ya, ada orang-orang yang sudah muslim atau misalnya dia kayak jadi orang baik lah selama di dunia. Bantu orang tapi nggak sholat. Nggak benar ya, misalnya nggak sholat atau apa. Nah mudah-mudahan bisa jadi gitu. Siapa tahu kan ya kan nama permintaan kan. Iya. Gitu. Menarik sih. Itu permintaan sih. Tapi kalau di surga itu kita bakal hanya kenal orang yang kita kenal aja atau enggak? Soalnya kan ada, ingat gak? Ada yang ceramah-ceramah pasti bilang gini, nanti kalau di surga nggak ketemu saya, kalau nggak ketemu saya di surga, cari saya ke tempat surga yang lebih tinggi. Berarti lu salah nyari. Sombong lah jadi. Keren, optimis. Nggak gitu dong. Surga cari saya di neraka, siapa tahu saya nggak di situ. Ada. Bilang sama Allah kita tuh pernah bareng satu majelis, tapi kan majelis banyak. Nah itulah. Kita kan nggak kenal. Semuanya dapat. Jadi ada satu hadis kata Rasulullah, ada orang-orang yang terakhir kali masuk surga. Itu ada banyak hadisnya tuh. Salah satunya adalah ada orang-orang yang ketika orang masuk surga ngeliat celingak-celinguk, ini nggak ada yang sipit ini. Sipit. Siapa namanya? Felix ya? Coba kok nggak ada Felix di sini nih? Harusnya dia masuk sini nih. Ternyata aku ada di neraka misalnya. Maka kemudian Allah perintahkan atas permintaan orang-orang ini yang ketika dia bermajelis di dunia, kemudian dia ditarik. Oh jadi semua orang udah masuk surga dulu nih? Ya. Udah semua nih? Ya. Baru sadar kok ada satu orang yang harusnya masuk kayaknya di dunia baik. Betul. Tapi kok nggak ada gitu ya? Ada yang di-prank. Ada yang di-prank sama Allah. Ada orang terakhir kali pintu nerakamu ditutup, dicari-cari yang masih punya dikit banget iman, itu akhirnya dikeluarin satu orang terakhir kata Rasulullah. Terakhir nih. Pas dia terakhir keluar pintu neraka ditutup, langsung dia lega banget. Oh untung aku nggak masuk neraka, untung banget. Tapi dia nggak masuk surga. Dia ditempatin di tengah-tengah antara surga dan neraka. Pas dia keluar dari neraka, terus kemudian dia bilang ini, ya Allah, atas kemudian seluruh keagunganmu ya Allah, andaikan ada pohon yang bisa ngelindungin aku, kayaknya enak banget. Allah kasih ada satu pohon. Dia berlindung di bawahnya. Setelah dia berlindung di bawahnya, di depan dia agak jauh dikit ada pohon lagi. Lebih bagus. Dia bilang, ya Allah, karena keagunganmu ya Allah, andaikan aku dikasih itu, kayaknya itu lebih enak lagi ya Allah. Benar nih nggak minta lagi? Enggak ya Allah, cuma itu aja. Akhirnya ya udah, aku kabulkan. Dia naik lagi kemudian ke satu tempat itu, di pohon yang lebih bagus lagi. Diciptakan Allah pohon yang lebih bagus lagi di depan. Dia bilang, ya Allah, andaikan di situ ya. Tadi katanya nggak minta lagi. Kan? Terus kemudian Allah bilang tadi katanya cuma uduk. Ya kan gua belum tahu makanan surga. Terus kemudian
benar ya Allah, ini terakhir banget. Akhirnya dikasih lagi. Setelah itu dekat banget sama pintu surga. Dia bilang, ya Allah gini banget aku di-prank ya Allah. Kenapa depannya pintu surga? Padahal kan masa sih ya Allah? Maka kemudian Allah bilang ya udah. Dengan kemudian Allah kemudian setengah bercanda kepada dia. Ya memang Allah pengen nge-prank dia, akhirnya dia masuk surga. Nah itu karena kemudian kemurahannya Allah. Tapi kita nggak berniat jadi orang terakhir itu ya, karena prank itu ya. Jangan deh. Dukanya lama itu kayaknya. Saya baru tadi malam saya pas tidur dengerin Ustadz Auni Muhammad gitu. Beliau bilang, jadi di padang mahsyar itu katanya ada 3 golongan yang Allah panggil langsung masukin ke neraka. Betul. Ya, jadi terus saya waktu dengerin saya takut. Ya, jadi, pembaca Quran. Betul, pembaca Quran yang mujahid, yang jihad dan sama tukang sedekah. Yang mana kalau mereka melakukan ini semua tuh hanya untuk mencari duniawi, hanya untuk ini itu tuh Allah langsung panggil. Allah katakan dia bohong, malaikat semua bilang kamu pembohong, langsung dilempar ke neraka. Dan ditarik, diseret di mukanya. Dalam hadis diseret di mukanya. Jadi mukanya yang di bawah gitu ya? Ya, mukanya di bawah diseret. Karena tadi dia baca Quran untuk dunia, dia sedekah untuk dunia. Definisi menjual agama. Menjual agama. Betul. Jadi saya dari situ saya langsung kayak habis ini saya tidak mau lagi baca Quran. Yang depan kamera. Yang depan kamera. Saya sudah tidak mau lagi. Tapi jangan juga. Ini aku tambahin nanti. Tambahin. Kenapa? Jadi gini ya, sebelum nanti Bang Abdur ngelanjutin ya. Karena gini, di antara 3 itu ternyata yang paling banyak masuk neraka siapa? Ada hadisnya. Yang paling banyak masuk neraka di antara umatku yang pertama-tama adalah mereka orang-orang yang membaca Quran. Karena ternyata membaca Quran itu lebih parah ketika dia salah dalam niat daripada orang yang sedekah dan daripada orang yang mujahid. Tapi ingat, ikhlas adalah lillahi ta'ala wahdah, hanya kepada Allah saja, nggak pada yang lain. Artinya kalau misalnya awalnya kita baca Quran untuk kemudian menginspirasi orang di depan kamera misalnya, lalu kita berhenti membaca Quran di depan kamera bukan karena Allah juga, berarti itu termasuk riya. Oh jadi karena takut orang bakal gini-gini sebenarnya juga sama aja. Riya itu melakukan bukan karena Allah atau meninggalkan bukan karena Allah. Jadi tetap karena takut. Nah, jangan takut ini azabnya Allah. Iya, takut gara-gara itu hadis itu. Lebih baik lagi adalah kita tetap lakukan dan kita bersihkan. Ya Allah, ini aku melakukan benar-benar karena Engkau. Nah, itu lebih bagus karena gini, karena ada hadis yang lain yang paling baik di antara umatku kata Rasulullah adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Artinya kita tetap dapat chance itu dong. Nah artinya di sebuah chance yang tinggi ada kemudian fail yang juga sama parah rendahnya. Ancamannya tinggi. Betul. Rewardnya janjinya bakal gede. Betul. Ancamannya juga gede ya. Betul. Artinya bersin aja terus. Bismillah. Ini aku lakukan untuk menginspirasi orang. Contohnya kayak sedekah ya. Kadang-kadang aku harus publis sedekahku. Misal contoh ya, ketika Ramadan kemarin aku ngisi di satu masjid. Di masjid itu perlu untuk satu program Ramadan berapa ratus juta. Maka aku bilang aku nyumbang ya. Jadi kalau aku berharap ketika mereka ngelihat gurunya nyumbang, mereka juga nyumbang. Nah itu untuk menginspirasi, maka kita menginspirasi kebaikan. Maka siapapun menginspirasi kebaikan akan dapat pahalanya. Meskipun kadang-kadang kita nggak tahu kita ikhlas atau enggak, tapi yang nyumbang itu kita dapat pahalanya juga. Enak, kan? Bisa jadi mungkin kitanya ada ketidakikhlasan. Iya. Tapi kan orang niru kita. Iya. Kita dapat pahala dari situnya. Betul, ya. Untuk nutupin kita. Karena aku dengar banyak kemarin, Abang Abdur yang kemarin menang juara 2 Comika itu, juara 2 Suci itu, dia aja pernah bahas tentang para sahabat. Iya benar-benar. Para sahabat, para musuh-musuh. Iya di Ramadan itu. Itu menginspirasi banyak orang. Artinya bisa ternyata gitu. Iya. Siapa bilang kita nggak bisa lucu dan masuk surga? Acaranya ada. Tanggal 22. 22 Maret buat teman-teman yang masih ragu akan surga. Nah, spesifik ya. Targetnya itu adalah Gen Z usia segini sampai segini, laki-laki perempuan dan takut belum masuk surga ya. Ada dia. Oke. Apa? Gini. Gimana? Enggak, sebelum nanya dulu. Sebelum sini nanya. Ya, tadi boleh. terkait Ustadz Belix bilang yang hadis yang Abdur sebutkan tadi itu kan kebanyakan adalah menjual agama. Menjual agama. Besarnya kan. Nah, tolak ukur menjual agama dan tidaknya tuh di mana? Keuntungannya untuk diri sendiri. Keuntungan itu maksudnya apa? Jadi benefitnya untuk diri sendiri. Makanya dalam hadis tadi dia dikatakan apa yang kau lakukan supaya engkau mendapatkan ridhoku kata Allah. Maka dia bilang aku membaca Quran siang dan malam untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Allah bilang bohong. Kamu melakukannya untuk dibilang manusia kamu itu qori.
Kamu melakukan supaya dibilang manusia bahwa kamu tuh pintar baca Quran. Kamu sudah dapat di dunia, sekarang kamu pergi. Diseret, kemudian palanya di atas palanya masuk neraka. Nah, jadi benefitnya untuk dia. Yang kedua, sedekah. Aku sudah sedekahin hartaku siang dan malam. Semuanya untuk Engkau ya Allah. Allah bilang bohong. Kamu sedekah supaya kamu dibilang kamu dermawan. Dan kamu dibilang kamu suka nolongin orang. Dia diseret masuk neraka. Yang terakhir mujahid. Aku berperang menumpahkan darahku karena Engkau ya Allah. Allah bilang bohong. Engkau cuma pengen dibilang berani. Engkau pengen dibilang keren. Engkau kemudian pengen dibilang sebagai pahlawan. Masuk neraka. Jadi benefitnya untuk dirinya sendiri. Apakah popularitas, apakah apapun. Nah, itu benefit untuk dirinya sendiri. Kalau ongkos ongkos ceramah, misalkan ada ustadz kampung. Ongkos ceramah gak ada masalah. Karena itu dikasih ya. Yang aku pahami, kita nggak boleh minta, tapi kalau dikasih kita boleh terima. Jadi gini konsepnya ya. Dakwah itu kewajiban. Sholat juga kewajiban. Oke. Betul kan ya? Ada nggak orang bilang, mau lihat gua sholat nggak? Bayar dulu dong. 5 juta, ya kan? Yeah. Nah, menurutku ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip ya, atau penceramah-penceramah yang menarif, contoh ya, aku tarifnya 10 juta per sesi untuk nyampein kajian ini 15 menit misalnya, atau 45 menit dengan ini disepakati. Menurutku itu tidak etis, menurutku. Karena kalau dia pasang tarif? Ya, tidak etis, tapi tidak sampai haram ya, tidak etis. Karena sama kayak orang sholat, tapi kemudian dia dibayar, dia minta bayaran. Padahal nggak dibayar pun dia tetap wajib sholat. Aku dakwah wajib, mau ada orang bayar aku atau tidak bayar aku, atau ada orang lihat aku atau tidak lihat aku, hukumnya tetap wajib. Nah, maka zaman dulu sampai ulama-ulama kita tuh bilang begini, sebelum ngisi kajian makan dulu. Kecuali bulan Ramadan ya. Iya. Makan dulu supaya kita nggak ngarep kalau panitia nggak ngasih, kita nggak misuh. Ya. Panitia macam apa nih? Nggak ada lemper-lemper keneh. Nggak ada lemper-lemper. Iya, itu yang karena kita, lagi musim soal jual agama ini lagi viral juga di internet juga, kayak ada yang nanya kayak kenapa sih harus ada tiketing nih, kayak contoh gitu. Ya jual agama ya, ini pasti kontroversi nih. Pagar laut. Oke. Pagar laut. Bagaimana hukumnya pagar laut, Pak Kiai misalnya? Lalu kemudian dia ngomong, pagar laut itu hukumnya sama seperti menghidupkan tanah mati. Nah, menurutku itu jual agama. Karena dia ngomong itu tidak sesuai dengan sepantasnya. Hukumnya nggak begitu ceritanya. Karena kezoliman dibela. Jadi zaman dulu literally ulama su atau orang yang menjual ayat adalah orang-orang yang datang ke pintu penguasa, lalu kemudian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal untuk kepentingan penguasa dan mendapatkan uang dari situ. Itu yang dimaksud dengan liyastarubihi samanan qalilan. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Gitu. Jadi memutarbalikkan ayat karena dia punya otoritas gitu kan. Orang jadi ikut halal kok, padahal sebenarnya itu nggak boleh ya. Betul, dan itu ada kepentingan waktu itu adalah kepentingan politis. Iya. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu mengharamkan dirinya untuk datang ke pintu penguasa. Tapi harus penguasa yang datang. Ya, benar. Jadi yang terjadi adalah gini, kalau di zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Kalau ada ulama datang ke penguasa, itu ada visi. Itu ada apa namanya notes, sas kalau anak zaman sekarang. Tapi kalau penguasa datang kepada ulama itu mulia. Jadi Harun al-Rasyid datang ke majelisnya Imam Hasan al-Basri, gitu kan ya. Lalu kemudian ketika dia duduknya selonjoran ditegur, duduknya yang benar. Ditegur. Khalifahnya. Harun al-Rasyid ketika datang ke majelisnya Hasan al-Basri, kalau nggak Harun al-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, aku lupa. Dan dia nggak bisa untuk langsung duduk di depan. Dia harus duduk di belakang karena dia datangnya telat. Ya walaupun nggak bisa pas pampresnya buka-buka. Nggak bisa. Apalagi pas sholat Jumat. Nah itu salah satu contohnya bahwa ada kemuliaannya gitu. Itu tentang menjual ayat tadi ya. Kalau yang ada ustadz berceramah dikasih kemudian amplop nggak ada masalah asal dia nggak menarik. Sama ini kemarin ada yang viral itu dia ngeritik ini acara-acara ustadz. Kan sekarang banyak yang kayak itu kan berbayar tuh. Cara Comika itu kayak gimana gitu. Dia boleh mengkritik asal dia mau nanggung bayarannya, nggak ada masalah. Bayar gedung. Iya, nggak ada masalah. Karena gini, menurutku ya, kita fair aja. Yang namanya kita semuanya pasti perlu yang namanya uang untuk zaman sekarang. Karena uang itu untuk ya nafkah keluarga dan segala macam. Nah, pertanyaan mencari uang dengan dengan cara yang halal emang nggak boleh, boleh aja. Artinya contoh kayak, loh, nggak usah jauh-jauh. Saudara kita Ustadz Wimar tuh dijuluki adalah penemu kajian berbayar. Iya betul. Bapak
Bapak kajian berbayar di Indonesia. Bapak kajian berbayar. Artinya kalau misalnya aku disuruh milih, aku ketika milih kajian aku milih gratis, nggak bayar. Tapi apakah yang bayar kemudian tidak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Halal-halal aja. Makanya contoh ya, di zaman dulu ada yang nanya, bagaimana dengan orang yang mengajarkan Quran? Boleh nggak dibayar? Jawabannya boleh, bahkan lebih daripada boleh. Karena aktivitas terbaik yang dia lakukan adalah mengajarkan Al-Quran. Itu kayak orang lagi berbuat apa ya, semacam kayak jasa. Kayak dosen ngajar matematika, dosen ngajar IPA. Nah itu beda lagi. Kalau niat mah misalkan dosen ngajar dibayar itu kan emang profesional kan. Nah, urusan yang tadi dibahas tuh niat berarti ya. Betul, dia niat. ngajarnya tuh memang untuk apa gitu ya. Ya, yang jelas boleh kalau untuk semuanya itu. Cuma kalau untuk dakwah etis atau tidak etis itu pertanyaannya, bukan boleh atau enggak. Boleh dan tidaknya ya. Kalau ngajar kerjaannya memang seperti itu, guru. Nah, justru sekarang nih malah lagunya tanpa tanda jasa. Nah, iya, ikhlas makanya. bener. Bukan ikhlas, dipaksa ikhlas sama lagu. Dipaksa ikhlas. Tahu. Enggak, masalahnya tuh apa yang tadi itu turn off-nya tuh kan ada di Hati. turning point itu kan ada di hati. Nah, betul. hati itu kayak Nggak bisa diukur. kayak Tipis dindingnya itu tidak jelas antara ikhlas dan tidak ikhlas tuh tidak kayak tembok yang jelas gitu. Jadi dia tuh gampang banget tergelincir, itu yang saya itu takut gitu. Ada doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu doa yang senantiasa diajaran Rasul supaya niat kita benar-benar ikhlas karena kita minta bantu Allah. Mau ngelakuin baca itu dulu. Ya. Insya Allah udah tuh ya. Iya, karena kalau kita nggak melakukan, maka sebenarnya ada kewajiban-kewajiban atau kemuliaan-kemuliaan yang kita tahan. Maksudnya kalau kita nggak baca Quran, nggak bersedekah tadi, sebenarnya ada dampak buruknya juga berarti ya. Oh, aku pernah ada yang bilang gini, Ustadz, aku khawatir nanti aku ria. Aku bilang gini, coba kamu bayangin ya, kamu mau baca Quran atau kamu nggak baca Quran di sosial media, atau kamu dakwah atau nggak dakwah di sosial media, itu di sosial media tetap ada orang-orang yang berbuat maksiat mencontohkan itu dengan sangat senang hati dan lebih mudah dicontoh oleh manusia. Gampang begitu. Nah, pertanyaanku, kamu mau mereka yang dijadiin idola? Mendingan kamu lah, gitu kan? Iya kan? Fuad, ayo deh. Gua bantu. Jangan dia baca Quran. Gua repost. Play the music. Apa jadi apa gue jadi idol? Tiba-tiba play the music. Tahu gue Kan idola, idol. Karena gini, Bang Abdur, itu juga curhatku kepada guruku. Kita ini orang main di pinggir jurang. Kita ini orang main di pinggir jurang. Benar. Iya. Dan ciri khas orang-orang di pinggir jurang adalah pengamannya harus lebih banyak. Maka aku punya pengaman. Siapa? Guruku. Begitu dia bilang berhenti, aku berhenti. Karena dia yang tahu aku. Contoh, guruku udah lihat nih, kayaknya dia sekarang baca Quran bukan untuk Allah lagi nih. Ini sudah mulai masuk kepada sesuatu yang kayak menurutku nggak pas nih. Udah mulai masuk kepada sesuatu yang nggak benar, atau mulai dia masuk ke popularitas. Secara sifat pun dia jadi berubah, suka marah-marah. Lalu kemudian apa yang dia tampilkan di panggung ternyata nggak dia tampilkan seperti di kehidupan sehari-hari. Kan banyak kan influencer pernikahan, kehidupan sehari-harinya nggak begitu. Kalau aku gurunya, aku suruh berhenti, nggak usah. Nah, maka aku ada guruku yang senantiasa ngeliat aku, mengawasi aku, dan kalau dia bilang berhenti, aku berhenti. Itu pengamannya. Itu ya. Yang parah adalah orang main di pinggir jurang gak ada pengaman. Jadi nggak ada yang kontrol dia juga. Gak ada yang kontrol. Tapi Bang, masalahnya adalah kenapa kita harus main di pinggir jurang? Karena ada banyak orang di bawah jurang itu yang harus kita angkat. Itu masalahnya tuh. Fuad, gua kasih tali. Iya guru. Gua lihat lu ntar. Gitu. Fuad. Berhenti Fuad. Belum jalan dah berarti. Ya ampun. Tapi itulah guys ya. Jadi jangan lupa untuk datang di event tanggal 22 Maret 2025. Iya. Kita buka jam 15.30 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman bisa datang di Usmar Ismail tempatnya ya. Sebelum itu nanti di Usmar Ismail itu buat yang nanya, di sana ada musola, ada banyak makanan, sampingnya kan sholatnya. Pas Pes kan? Ya. Sampingnya. Ya, sebelahnya ada Kalau Pas mau nyari Pes, buka. Dan ini adalah tuntunan masuk surga yang tadi kita obrolin akan berbeda ya pembahasannya. Betul, akan lebih lanjut lagi ya. Jadi bukan kajian-kajian untuk cara-cara tuntunan masuk surga, bukan hanya itu. Tapi kita akan coba mengembangkan seperti inilah, kayak kita ngobrol sesuatu yang menarik. Iya, dan ada kejutan-kejutan juga nanti di sananya. Ya, misalnya nanti bisa jadi akan datang malaikat gitu ya. Waduh, ada yang cosplay. Iya. Ya, Abang nggak coba pakai sayap-sayap gitu, Bang. Ada kejutan-kejutan ya. Ada kejutan-kejutan sana. Abdur akan tawaf di sana ya. Kan sudah ada gua sekarang di Garut.
Tuh, gua langsung menuju ke masuk gua, langsung masuk ke itu haji. Bukannya Banyuwangi? Bukannya di Banyuwangi? Itu Banyuwangi ya? Bukan Garut ya? Garut. Pokoknya intinya ada Jawa Barat. Ada gua yang dari tadi Banyuwangi mulu nih. Baru ini loh, Mas. Tadi yang batu di mana? Batu Raden. Purwokerto. Oh, lain. Di Garut. Iya. Jawa Barat. Yang ada penjaganya kan? Iya. Yang ada pagarnya. Iya. Bisa sampai Mekah. Bisa. Itu kalau lurus dikit lagi bukan Mekah lagi tuh. Neraka. Saya pikir kalau keterusan ke Islandia kan. Ini real dark ya. Ini neraka. Jadi guys jangan lupa daftar. Ada offline untuk bisa hadir langsung di Usmar Ismail. Dan buat yang kepo yang ada di luar kota juga bisa via streaming ya. Ditunggu. Itu aja, sampai jumpa di Reconnect with Quran episode selanjutnya. Dadah. Selamat berpuasa.